Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Li Jun yang hidupnya penuh luka masa lalu. Selama 10 tahun terakhir, setiap minggu dia selalu datang ke kantor polisi untuk mencari tahu perkembangan kasus tentang anak laki-lakinya yang hilang. Namun jawaban yang dia terima selalu sama. Petugas hanya menyuruhnya untuk kembali lagi minggu depan. Dan setiap kali menaiki bis untuk pulang, Li Jun selalu berpesan kepada sopirnya agar keesokan harinya dia diantar kembali ke kota. Rutinitas itu membuat sang sopir geleng-geleng kepala, bahkan menyarankan Li Jun untuk mengikhlaskan saja, karena kemungkinan besar putranya sudah tiada. Namun tekad Li Jun tetaplah kuat. Dia lalu menggumam lirih bahwa putranya memiliki tanda lahir berwarna merah di sisi kanan lehernya. Sehari-harinya Li Jun mengelola sebuah minimarket yang juga menjadi tempat tinggalnya. Dan hari itu, saat Li Jun sedang bekerja jadi kasir di minimarketnya sendiri, seorang pria jamet membuat kerusuhan. Beruntung ada wanita barbar yang membantu menanganinya. Tak lama setelahnya, seorang polisi lokal bernama Tinan bersama rekannya si Black datang untuk berbelanja. Tinan sempat berniat hutang, tapi langsung batal saat melihat sorot mata Li Jun yang tampak mematikan. Lalu Tinan berkata bahwa dia sangat ingin diajari jurus kungfu oleh Li Jun. Karena ternyata di balik diamnya Li Jun, sebenarnya dia adalah seorang mantan pasukan khusus Tiongkok yang ahli kungfu. Namun Li Jun kembali hanyut dalam kenangan 10 tahun yang lalu, yaitu saat dia menunjukkan minimarket barunya yang dilengkapi terowongan bawah tanah. Di situ istrinya juga memberinya hadiah ulang tahun pernikahan berupa mobil bekas. Akan tetapi lamunan itu buyar saat tiba-tiba lantai minimarket berguncang hebat seperti diguncang gemba. Ada apakah kirangan? Nah, sebelum itu, mari untuk flashback ke 1 tahun yang lalu di sebuah rumah aman. Terlihat 2 tentara asing tengah menjaga seorang wanita yang menjadi saksi kunci untuk mengungkap kasus besar. Sementara di luar rumah, beberapa remaja lokal mengejek dan mengusir para tentara asing dari tanah mereka. Hingga tiba-tiba sekelompok pasukan bercadar yang dijuluki gangster dekil menyerbu rumah aman itu secara membabi buta. Di tengah suasana tegang, salah satu tentara wanita berusaha menolong seorang gadis kecil yang terlihat ketakutan. Lalu, ketika semua tentara asing sibuk bertahan, wanita saksi yang mereka lindungi ternyata telah menghilang. Mereka pun tak sempat mencarinya, sebab tak lama kemudian, gangster dekil kembali menyerang. Usai pertempuran brutal itu, komandan dari tentara asing kemudian dibawa untuk menghadap si pemimpin dari gangster dekil, yaitu seorang ketua mafia paling kejam dan bengis yang dipanggil ayah oleh para anak buahnya. Beliau selalu ditemani seorang wanita misterius bernama Ying Tao. Di sini si tentara asing pun mengatakan bahwa orang yang mereka cari telah melarikan diri. Dan tak berselang lama, tangan kanan ayah yang bernama Xiu Ji menyerahkan HP karena ada panggilan masuk. Dari seberang, seorang tabib marah dan menegur aksi gangster dekil yang nekat menyerang komunitas Tiongkok. Namun ayah berkata bahwa dia hanya menginginkan wanita yang memegang rahasia terbesarnya itu. Sebab jika dia gagal mendapatkannya, maka hidup mereka terancam hancur. Lalu si tabib pun memberi sebuah ultimatum, yaitu mereka hanya memiliki waktu 12 jam untuk menemukan target. Kembali ke minimarket, di mana semua alat komunikasi tiba-tiba terputus. Lalu si wanita barbar dan si Agus masuk ke minimarket untuk berlindung. Tak lama setelahnya, seorang pendeta dan seorang perempuan bernama Lin Wan datang membawa seorang bocil yang terluka. Dengan cekatan, Li Jun bertindak mengeluarkan darah beku di perut anak itu. Dan berkat keahliannya, bocil itu pun sadar dan semua orang bernapas lega. Hingga tak berselang lama, ayah bersama pasukan dekil datang mengepung toko.
Mereka ke sini karena menginginkan Lin Wan yang ternyata adalah orang yang sedang mereka cari-cari. Lantas ayah memberi waktu 3 menit untuk Li Jun CS berpikir. Sementara Lin Wan yang tadinya tampak ketakutan, kini justru siap menyerahkan diri dan memberikan chip yang dia bawa kepada Li Jun demi menyelamatkan yang lain. Namun Li Jun menahannya, lalu segera menutup rolling door toko. Karena Li Jun menunjukkan perlawanan, ayah lantas memerintahkan tangan kanannya yang kepalanya ditutupi ember baja bernama Agus untuk menangkap Lin Wan secara paksa. Sementara di dalam minimarket, tindakan Li Jun diprotes oleh yang lain. Bahkan, salah satu dari mereka menarik Lin Wan dan hendak menyerahkannya ke ayah. Akan tetapi, pasukan Bekil keburu menghabisinya. Setelah mengamankan diri, si James terus-terusan membacot dan langsung dibungkam oleh Li Jun karena bagaimanapun juga mereka tetap akan mati di tangan gangster Dekil. Lalu Li Jun segera menyuruh Tinan untuk mengamankan yang lain di ruang bawah tanah dalam toko itu. Begitu Tinan CS bersiap, Li Jun pun bergerak cepat merakit jebakan sederhana. Namun tutup terowongan ternyata susah dibuka. Dengan keahliannya sebagai mantan pasukan khusus, Li Jun pun membuka tutupnya menggunakan taktik ilmiah. Bersamaan dengan itu, Agus dan pasukannya berhasil mendobrak masuk ke minimarket. Tapi tanpa mereka sadari, jebakan Li Jun akan segera menghabisi para pasukan dalam sekali waktu. Li Jun pun berhasil membawa ibu mertua dan yang lain ke terowongan bawah tanah. Tapi karena pintu keluarnya susah dibuka, Li Jun bersama Tinan dan seorang gelandangan pun terpaksa kembali ke atas untuk mengambil peralatan. Lalu Li Jun mengecoh pasukan Dekil dengan bom asap selagi Tinan dan si gelandangan mengambil barang yang diperlukan. Namun tak disangka-sangka si Agus masih hidup dan langsung menyerang Li Jun. Ketika Li Jun sempat kewalahan menghadapi Agus, si gelandangan tiba-tiba muncul dan membantunya. Naas, si gelandangan justru berakhir tewas dan tak berselang lama pasukan Dekil lainnya masuk sehingga Li Jun terpaksa menghadapi mereka sendirian. Akhirnya Agus sebagai anak buah terkuatnya ayah kini tewas secara tragis di tangan Li Jun. Saat tubuh Agus ditemukan, Ying Tao yang telah menganggap Agus sebagai kakaknya sendiri pun menangis pilu. Lalu ayah mendekatinya dan memberi nasihat agar Ying Tao tidak larut dalam kesedihan. Namun Ying Tao yang dipenuhi rasa dendam justru bertekad memburu Li Jun sendirian. Ayah mencoba mengejarnya, tapi Xiao Ji langsung mengajukan diri. Tapi mengingat waktu mereka tinggal 7 jam dan Xiao Ji harus tetap menemaninya, maka ayah mengerahkan anak buah yang lain untuk menyusul Ying Tao. Sementara di terowongan bawah tanah, Li Jun meminta yang lain terus maju, sedangkan dia akan menghadang musuh.
Akan tetapi, setelah pertarungan brutal yang berhasil menewaskan Ying Tao itu, tiba-tiba akibat dari ledakan dahsyat itu sebagian terowongan runtuh, sementara Li Jun tak sadarkan diri. Lalu di alam bawah sadarnya, Li Jun kembali bermimpi tentang masa lalu, di mana saat itu putranya memberinya hadiah jam tangan yang bisa menjadi alarm. Hal itu pun mengingatkan Li Jun agar tidak menyerah sebab waktu masih terus berjalan. Saat alarm itu berbunyi, tiba-tiba Li Jun tersentak bangun. Dengan tubuh penuh luka, dia bangkit dan segera menyusul kelompoknya. Namun sayangnya saat sampai di pintu keluar, ternyata pintu besi itu terkunci rapat. Di sisi lain, ayah yang menerima laporan bahwa terowongan telah runtuh sontak marah besar. Lalu beliau mengerahkan Xiao Ji beserta pasukannya untuk segera masuk ke dalam dan memburu Li Jun. Sementara itu di dalam terowongan yang gelap dan sempit, kelompok Li Jun masih terjebak. Di tengah suasana penuh ketegangan, sang pendeta justru berdoa untuk para anggota gangster The Kill yang gugur. Tindakannya itu membuat yang lain keheranan. Kenapa orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan seperti mereka masih didoakan? Lantas sang pendeta pun menceritakan kisahnya selama mengabdi di kota itu, di mana para pasukan bercadar mulanya hanyalah anak-anak muda yang bertahan hidup dengan mengais roti gratis di gereja setiap minggu. Namun beberapa tahun kemudian mereka kembali dengan wajah ditutupi cadar serta sebuah senjata di tangan. Mereka bukan lagi pengamis kecil yang polos, melainkan prajurit yang telah direkrut untuk membunuh. Dan pemimpin dari anak-anak gereja itu ternyata adalah Xiao Ji. Kenangan getir juga kembali menghantam Li Jun. Dia memimpikan saat tubuhnya penuh luka dan keluarganya terjebak di dalam mobil yang terbakar. Dia menyaksikan semuanya namun tak berdaya untuk menolong. Dia pun hanya bisa menatap dan menyesali takdir saat api melahap orang-orang yang dia cintai. Hingga tiba-tiba dia terbangun dan mendapati Lin Wan berada di sampingnya. Kemudian di sini Lin Wan mengungkap sebuah rahasia besar, yaitu bahwa chip di tangannya berisi catatan hitam gangster The Kill yang merupakan kelompok mafia paling berbahaya di Asia Tenggara. Selain itu, di chip tersebut juga ada uang elektronik sebanyak 3 miliar dolar. Maka tak heran jika ayah mati-matian memburunya. Lin Wan juga mengaku pernah menjadi bagian dari organisasi kriminal itu, yang mana mereka semua adalah anak-anak yatim piatu yang dididik menjadi mesin pembunuh. Lalu karena sejak kecil, Lin Wan ahli di bidang komputer, dia pun menjadi tim IT dan diberi akses ke file rahasia. Dari situlah dia tahu kerusuhan yang membuat mereka yatim piatu ternyata direncanakan oleh organisasi itu sendiri. Selama 3 tahun, Lin Wan menyiapkan pelarian dengan membawa chip tersebut. Dan kini, dia mau menyerahkan chip itu kepada Li Jun karena khawatir dirinya tidak akan selamat. Tetapi Li Jun menolak dan mengatakan kalau dia hidup hanya untuk mencari putranya. Jadi, Lin Wan sendirilah yang harus memastikan chip itu sampai ke tangan yang tepat. Di tengah keputusasaan mereka, hembusan angin dingin menerpa menandakan adanya celah menuju dunia luar. Tinan segera mencari sumber angin itu dan menemukan dinding rapuh yang bisa dijebol. Di sisi lain, salah satu anak buah ayah mendapatkan peta tentang jalur rahasia itu. Tanpa menunda waktu, Xiao Ji segera mengarahkan pasukannya untuk menuju pintu yang kemungkinan menjadi jalan keluarnya. Namun ayah meminta beberapa pasukan tetap tinggal untuk membawa jasad Ying Tao. Menjelang pagi, kelompok Li Jun berhasil menemukan jalan keluar melalui cerobong udara sebuah menara. Setelah sekian lama terjebak dalam kegelapan, mereka akhirnya kembali menghirup udara segar. Namun kebebasan itu hanya sesaat. Sebab tak disangka-sangka, ternyata seorang sniper handal dari gangster The Kill sudah menunggu dari kejauhan dan segera melapor ke Xiao Ji. Lalu saat Lin Wan hendak menyelamatkan sang bocah, dia justru ditembak. Begitu juga dengan ibu mertuanya. Li Jun kemudian mengatur siasat, baku tembak pun pecah. Berkat ketepatan Li Jun dalam menembak, dia pun berhasil menghabisi sniper itu. Lalu dia bersama timnya yang tinggal si pendeta, Tinan, dan Lin Wan buru-buru meninggalkan lokasi. Tak lama kemudian, pasukan ayah tiba di tempat yang sama, namun Xiao Ji tak menemukan apa-apa. Lalu di sini, ayah menurunkan cadar milik Yanto, yaitu anak buah yang tadi menunjukkan peta terowongan. Hal itu menandakan bahwa sekarang kedudukan Yanto setara dengan Xiao Ji.
Sementara itu, pandangan si Yuji tertuju pada sebuah gudang tua tak jauh dari sana. Benar saja, di sanalah Li Jun bersembunyi. Menyadari bahaya semakin dekat, Li Jun meminta Tinan membawa yang lain pergi agar Lin Wan tetap bisa menyelamatkan chip itu. Meskipun berat, mereka akhirnya menuruti dan meninggalkan Li Jun sendirian untuk menghadang pasukan musuh. Tak berselang lama, pasukannya Yanto sudah sampai duluan di gudang. Yanto yang semangatnya semakin membara setelah naik pangkat kini memimpin pasukannya untuk bergerak. Namun yang tak mereka sadari, jebakan demi jebakan telah siap untuk menghabisi mereka. Li Jun pun bertarung mati-matian menghabisi satu persatu pasukan degil di dalam gudang itu. Setelah berhasil merebut alat komunikasinya Yanto, Li Jun memancing si Yuji dengan memberikan sinyal keberadaannya. Lantas beberapa menit kemudian, si Yuji bersama anak buahnya pun tiba di lokasi. Mereka bergerak dengan hati-hati menyisir setiap sudut gudang yang penuh darah dan mayat rekan-rekan mereka sendiri. Meskipun sudah berhati-hati, mereka tetap tidak lolos dari jebakan Li Jun. Akibat ledakan itu, anak buah si Yuji habis tak tersisa. Maka sekarang waktunya Li Jun one by one brutal melawan si Yuji. Tak disangka-sangka, satu anak buah si Yuji masih hidup. Saat Li Jun terpojok, beruntung Tinan, Lin Wan, dan sang pendeta tiba tepat waktu. Lalu ketika Li Jun berhasil melumpuhkan si Yuji, tiba-tiba alarm jam tangan berbunyi di tengah keheningan. Dan disinilah plot twist-nya terungkap, yaitu saat Li Jun melihat tanda lahir berwarna merah di belakang telinga si Yuji, persis seperti milik putranya. Seketika tubuhnya melemas menyadari bahwa saat ini dia bertarung dengan darah dagingnya sendiri. Li Jun yang tidak melawan kini pasrah merasakan perutnya ditikam oleh sang anak yang telah dia cari-cari selama 10 tahun lamanya. Dalam momen reuni yang mengharukan ini, si Yuji mulai menyadari bahwa orang yang nyaris dia bunuh adalah ayahnya sendiri. Momen tragis itu segera dirusak oleh kedatangan ayah yang menambah tusukan di perut Li Jun. Dengan dingin, dia memerintahkan si Yuji untuk segera menghabisi Li Jun. Namun si Yuji, yang sejak awal merasakan ketidakadilan karena ayah terlalu memanjakan Ying Tao, tak disangka-sangka justru melakukan hal ini. Setelah itu, Li Jun pun koma dan Tinan memilih pulang ke Tiongkok untuk kembali ke kampung halaman ayahnya. Sementara itu, si Yuji dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Di akhir film, kita diperlihatkan Lin Wan yang bertemu sang pendeta di bandara. Namun tiba-tiba, raut muka pendeta berubah sambil memperlihatkan chip yang kini berada di tangannya. Father will always be with you. Keterkejutan Lin Wan menjadi penutup yang meninggalkan misteri tak terjawab. Dan film pun tamat.